Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adilina Ratika Isti. Pada kesempatan kali ini akan mengajak teman-teman sekalian untuk menjelajahi elemen-elemen pembentuk citra kota menurut Kevin Lynch di Kota Palembang. Islam masuk ke Palembang diperkirakan pada awal abad ke-1 Hijriah atau awal abad ke-8 Masehi melalui jalur perdagangan. Sepanjang abad ke-7 sampai abad ke-14 Masehi, Islam di Kota Palembang tumbuh dan berkembang pesat. Bersamaan dengan itu, zaman keemasan Kerajaan Sriwijaya berangsur-angsur mulai pudar. Sungai Musi menjadi pelabuhan bagi kapal-kapal dari Arab, Cina, dan India. Sehubungan dengan itu, pada tahun 1750 sampai 1820, Palembang berkembang menjadi pusat studi Islam dan sastra untuk wilayah Nusantara. Seperti halnya kota-kota Islam pada umumnya, Palembang memiliki 5 elemen-elemen pembentuk citra kota Palembang menurut Kevin Lynch, yaitu: pertama, elemen path, jalan atau jalur. Palembang memiliki 2 jalur utama, yaitu jalur darat berupa jalanan raya, mulai dari jalan arteri hingga jalan-jalan lokal. Kemudian jalur air melalui Sungai Musi dan anak-anak sungainya. Elemen kedua, edge atau tepian. Kota Palembang terbagi menjadi 2 bagian oleh Sungai Musi yang menyebabkan banyaknya kawasan tepian Sungai Musi di Kota Palembang. Kawasan tepian Sungai Musi ini juga membuat terbentuk banyaknya dermaga-dermaga bagi kapal-kapal yang memasuki Kota Palembang. Dermaga tersebut masih digunakan sampai saat ini loh, karena Sungai Musi masih aktif digunakan sebagai jalur transportasi dan perdagangan. Elemen ketiga, distrik. Pemerintah Palembang pada zaman dahulu membuat pembagian kawasan di pusat perdagangan di Palembang sangat bagus, teliti, dan penuh perhitungan. Palembang terbagi menjadi 3 distrik utama. Yang pertama yaitu distrik militer, berupa kawasan pertahanan dan militer kota Palembang. Dibangun benteng-benteng yang berlapis-lapis dan menara-menara yang tinggi sebagai pertahanan kota. Distrik kedua yaitu kawasan perdagangan, merupakan area pasar 16. Kawasan ketiga yaitu permukiman bagi para pedagang dan pendatang non-pribumi. Peraturan permukiman pada zaman itu, non-pribumi tidak dibolehkan bermukim di dataran. Hanya diperbolehkan bermukim di tepian Sungai Musi, sehingga terbentuklah perkampungan Arab dan perkampungan Cina di bagian ulu kota Palembang. Elemen keempat, nodes atau simpul, yaitu air mancur yang berada tepat di persimpangan 4 jalan arteri terbesar di kota Palembang. Selain sebagai ikon dan memperindah kota Palembang, air mancur ini merupakan titik nolnya kota Palembang. Elemen kelima yaitu landmark. Landmark paling terkenal dari kota Palembang yaitu Jembatan Ampera yang menghubungkan 2 sisi kota Palembang yang terpisah oleh Sungai Musi. Tentu saja terdapat landmark yang lain di kota Palembang ini, seperti Benteng Kuto Besak, Pasar 16, Kelenteng Cendranadi, Kampung Kapitan, Monpera, dan Masjid Agung. Assalamualaikum teman-teman, saya lagi berada di Benteng Kuto Besak yang terletak di bagian tenggara dari Sungai Musi. Bentuk benteng adalah persegi panjang berukuran 288,75 meter dikali 183,75 meter dengan dikelilingi tembok yang besar. Tingginya mencapai 9,14 meter dengan tebal 2,13 meter. Dengan 4 kubu atau bastion di setiap sudutnya dan sejumlah meriam-meriam diletakkan secara sejajar pada gerbang utama yang terbuat dari besi dan kuningan. Itu, kota Palembang masih dikelilingi oleh anak-anak sungai yang membelah wilayah kota menjadi pulau-pulau, yang pada saat itu Palembang dijuluki sebagai Venice from the East atau Venesia dari timur. Benteng pun seolah berdiri di atas pulau karena dibatasi oleh Sungai Sekana di bagian barat, Sungai Tengkuruk di bagian timur, dan Sungai Kapuran di bagian utara. Benteng saat ini ditempati oleh Komando Daerah Militer atau Kodam 2 Sriwijaya. Saat ini saya lagi berada di Pasar 16, yaitu kawasan pusat perdagangan terbesar di kota Palembang sampai saat ini. Letaknya cukup strategis, yaitu dekat dengan Jembatan Ampera dan juga sangat dekat di bibir Sungai Musi. Di pasar ini hampir semua barang bisa kita temukan. Pasar ini berdiri sejak tahun 1821. Menariknya, selain bisa diakses melalui jalur darat, bisa juga ditempuh dengan transportasi sungai. Tak jarang yang datang ke pasar ini banyak dari masyarakat perairan di sekitar. Selamat siang teman-teman, saat ini saya berada di Kelenteng Cendranadi atau Kelenteng Dewi Kuan Im, merupakan kelenteng tertua di kota Palembang. Dibangun di kawasan 10 Ulu pada tahun 1733. Pada zaman para kapitan masih memegang kendali, semua upacara hari raya besar termasuk Imlek diadakan di Kelenteng Cendranadi ini.
dan diteruskan ke kelenteng di Pulau Kemaro di Sungai Musi. Tradisi ini masih tetap diteruskan hingga sekarang. Nah, sekarang saya lagi di Kampung Kapitan. Ayo masuk teman-teman. Kampung Kapitan merupakan sebuah kawasan cagar budaya yang terletak di tepian Sungai Musi, tepat di sisi barat Jembatan Ampera. Dahulu, kawasan ini adalah tempat yang pertama kali menjadi kawasan tempat tinggal bagi warga Tionghoa pada masa penjajahan Belanda. Kawasan ini dinamakan dengan Kampung Kapitan karena di kawasan ini terdapat 3 rumah perwira. Kampung ini didirikan pada tahun 1644. Meski sudah berusia ratusan tahun, bangunan-bangunan yang ada di tempat ini masih ditinggali loh. Museum Monumen Perjuangan Rakyat atau Monpera adalah museum yang terletak di pusat kota Palembang. Sejarah pembangunan Monpera berasal dari inisiatif mendirikan sebuah monumen peringatan perjuangan kemerdekaan di Palembang. Assalamualaikum teman-teman, hari ini tepatnya hari Jumat, saya lagi ada di Masjid Agung Palembang. Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo adalah masjid terbesar di kota Palembang. Saat terjadi perang antara masyarakat Palembang dengan Belanda pada tahun 1659 Masehi, menyebabkan masjid yang dibangun oleh Sultan Palembang kala itu, Ki Gedeing Suro, terbakar. Lalu didirikan kembali pada abad ke-18 oleh Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo. Masjid ini dipengaruhi oleh 3 arsitektur, yaitu Melayu, Cina, dan Eropa. Gaya khas arsitektur Nusantara adalah pola struktur bangunan utama berundak 3 dengan puncaknya berbentuk limas. Undakan ketiga yang menjadi puncak masjid atau mustaka memiliki jenjang berukiran bunga tropis. Pada bagian ujung mustaka terdapat mustika berpola bunga merkah. Bentuk undakan bangunan masjid dipengaruhi oleh bangunan dasar Candi Hindu Jawa yang kemudian diserap Masjid Agung Demak. Teman-teman, kita kehabisan waktu nih. Sekian vlog dari saya kali ini. Terima kasih telah menemani dan menyimak. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.